Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Saya duduk ya Bu. Ya, silakan Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Andrea. Saya bidan dari Puskesmas Kota Gede. Ibu kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Isna. Ibu Isna ya. Iya. Baik Ibu Isna, di sini saya akan melakukan KIE. KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi yang bertujuan untuk mengedukasi Ibu tentang nutrisi kebutuhan ibu hamil dan juga ketidaknyamanan trimester ketiga. Baik, saya mulai ya Bu. Sebelumnya Oh, iya. ini saya kasih leafletnya dulu. Ini sih. Baik, untuk yang pertama saya mulai yang nutrisi ibu hamil terlebih dahulu ya Ibu. Apa sih itu gizi? Gizi itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolisme. Dan apakah itu zat gizi? Nah, zat gizi ini fungsinya untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan dan juga mengatur proses kehidupan. Nah, sumber gizi itu sendiri ada banyak Bu, seperti protein, lemak, yodium, mineral dan juga vitamin. Nah, protein hewani ini sendiri bersumber dari daging, ikan, keju, kerang, udang dan lain-lain Ibu. Nah, kalau protein nabati ini sendiri bisa didapat dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe dan semacamnya. Untuk lemak sendiri ini ada lemak nabati dan juga lemak hewani Ibu. Lemak nabati ini juga terdapat di kacang, coklat dan kacang tanah seperti itu. Dan untuk lemak hewaninya sendiri ada daging dan juga susu. Untuk yodium ini yang berasal dari hewani seperti ikan dan kerang, minyak ikan dan juga ikan laut seperti itu Bu. Dan ini juga terdapat pada garam yang beryodium. Untuk selanjutnya ada mineral Ibu. Mineral ini ada kalsium, zat besi. Zat besi ini terdapat di daging, telur, ikan, ayam atau hati, bayam, kangkung, sayuran yang berwarna hijau gelap seperti itu Bu. Dan yang termasuk mineral ini ada zinc atau seng ya Bu, yang terdapat di daging merah, hati, unggas, dan juga sereal, tiram, dan lainnya. Untuk selanjutnya ada vitamin ya Ibu. Vitamin ini ada banyak macamnya. Untuk yang pertama ini ada vitamin B. Vitamin B1 itu ada kuning telur, beras merah, dan juga ada vitamin A ya Ibu. Vitamin A ini terdapat di tomat, wortel, dan juga kuning telur seperti itu. Dan untuk vitamin C sendiri itu seperti buah-buahan yang kecil-kecil itu loh Bu, seperti jeruk, terus ada tomat, mangga, jambu, dan ada juga di sayuran. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ya Bu. Di sini. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil trimester yang pertama ya Bu. Ini pada minggu ke-1 dan ke-4 ini ibu harus mengonsumsi banyak mengandung kalori. Kalori ini dapat didapat di daging maupun unggas gitu Bu. Ini berfungsi untuk menambah energi dan janin berkembang dengan pesat. Untuk minggu ke-5 sampai ke-6 ini Bu harus mengonsumsi yang seperti sayuran hijau gitu ya Bu. Ya. Dan juga mineral. Pada minggu ke-7 sampai ke-8 ini ibu harus banyak mengonsumsi kalsium untuk menunjang pembentukan rangka dan tubuh janin. Untuk pada minggu ke-9, ibu harus banyak mengonsumsi vitamin C dan asam folat. Nah, pada minggu ke-10 ini ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi nutrisi seperti asam amino untuk agar janinnya itu memproduksi sel otak lebih sempurna gitu ya Bu. Ya. Dan untuk minggu ke-12 ibu memerlukan vitamin Bu agar bayinya tidak cacat. Untuk selanjutnya kita ke kebutuhan gizi ibu hamil trimester kedua ya Bu. Pada minggu ke-13 sampai 16 ini ibu harus mengonsumsi banyak kalori untuk membantu janin pembentukan sistem saraf pusat. Dan pada minggu ke-17 sampai 23 ibu harus banyak mengonsumsi serat. Serat bisa ditemukan dalam buah maupun sayur ya Ibu. Ya. Dan juga banyak mengonsumsi air putih dan juga zat besi untuk pembentukan darah merah. Itu Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya pada minggu ke-24 sampai ke-28 ini ibu dilarang mengonsumsi garam ya Bu untuk menghindari kaki bengkak atau biasa yang disebut dengan edem itu Bu. Untuk selanjutnya
pada trimester ketiga ya Ibu. Iya. Pada trimester ketiga ini Ibu juga membutuhkan kalori untuk persiapan persalinan yang berfungsi untuk menambah volume darah dan juga memerlukan vitamin B6 Bu untuk membantu metabolisme ibu hamil untuk memproduksi asam amino, lemak, dan sel darah merah juga. Sel darah merah ini memang dibutuhkan pada saat trimester ketiga karena kan mau melakukan persalinan kan ya Bu ya. Dan juga disarankan untuk memakan makanan yang mengandung zodium ya Bu, karena zodium ini dibutuhkan oleh ibu hamil pada trimester ini untuk membentuk senyawa tiroksin yang bermanfaat untuk mengontrol metabolisme pembentukan dari sel baru. Selanjutnya ada air. Air ini diperlukan juga untuk membentuk sel baru pada janin. Baik. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang masalah gizi pada kehamilan ya Ibu. Masalah gizi pada kehamilan ini sendiri itu banyak macamnya. Yang pertama ada malnutrisi. Malnutrisi ini yaitu penyakit kekurangan gizi. Ini yang nantinya terjadi pada janin dan juga ibu hamil itu sendiri ya Bu. Untuk yang kedua yaitu janin dengan berat badan rendah ya Ibu. Itu karena kekurangan nutrisi. Yang ketiga ini nanti bisa menyebabkan janin itu memiliki IQ yang rendah karena ini juga kekurangan nutrisi. Karena nutrisi ini kan juga berguna untuk perkembangan saraf pusat itu. Yang keempat yaitu ada Down syndrome. Down syndrome ini yaitu keadaan terbelakangan mental. Untuk selanjutnya ada anak tumbuh dengan lambat. Jadi anak itu perkembangannya melambat gitu Bu, tidak bisa sesuai dengan usianya gitu. Selanjutnya ada ibu hamil kekurangan energi. Karena kekurangan nutrisi itu jadi ibu hamil suka lemas gitu, lemas lesu gitu ya Ibu ya. Selanjutnya ada anemia dan transfusi darah. Nah, jika ibu hamil ini kekurangan zat besi, maka ibu hamil ini akan mengalami anemia, dan jika mengalami anemia ini nanti waktu persalinan harus melakukan transfusi darah begitu ya Ibu Ya. Baik, untuk kebutuhan gizi ibu hamil sudah selesai. Baik Ibu, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya maupun ketidaknyamanan pada trimester ketiga ya Ibu. Nah, tanda bahaya kehamilan itu sendiri yaitu tanda-tanda yang mengindikasi adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan, dan jika tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian pada ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketidaknyamanan dan tanda bahaya pada trimester ketiga ya. Yang pertama ada perdarahan perkawinan. Nah, ini ada plasenta pravia, yaitu plasenta yang tumbuh dan melekat pada tempat yang abnormal atau tidak normal ya Ibu. Yang kedua ini ada sakit kepala yang hebat. Nah, sakit kepala ini menunjukkan masalah yang serius, yaitu sakit kepala yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Jadinya tuh kalau cuma istirahat tidak hilang gitu Bu sakit kepalanya, ini berarti sudah termasuk sakit kepala yang hebat. Untuk selanjutnya ada penglihatan kabur. Nah, penglihatan kabur ini biasanya disebabkan oleh sakit kepalanya itu. Untuk selanjutnya ada gerakan janin kurang ya Ibu. Jika janin tidak bergerak, maka tidak adanya tanda-tanda kehidupan di dalam kandungan. Nah, selanjutnya ada ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini ini di mana ketubannya pecah itu sebelum waktu mendekati persalinan Bu. Nah, selanjutnya ada kejang Bu. Nah, kejang ini pada umumnya didahului oleh makinnya memburuk keadaan dan juga terjadinya gejala-gejala seperti sakit kepala, mual muntah, dan juga nyeri pada ulu hati. Untuk selanjutnya ada anemia. Nah, anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin yang di bawah kurang dari 10,5. Jadi kalau ibu tersebut memiliki hemoglobin 10,5% itu berarti bisa dikatakan ibu itu mengalami anemia, gitu ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kram kaki pada ibu hamil ya Bu. Nah, kram kaki pada ibu hamil itu sendiri adalah salah satu keluhan yang umum dirasakan ibu hamil. Nah, meski tidak membahayakan, penyakit kaki kram saat hamil ini adalah perubahan sirkulasi darah hingga peningkatan berat badan.
Jadi yang menyebabkan kram pada ibu hamil ini sendiri biasanya perubahan sirkulasi darah dan juga peningkatan berat badan ya ibu. Ya. Nah, selain itu juga karena ibu hamil itu merasa kelelahan, kurang banyak minum air, dan juga kekurangan asupan magnesium dan juga kalsium. Nah, untuk cara mengatasinya kram pada ibu hamil itu sendiri, yaitu yang pertama itu lakukan peregangan pada betis ya ibu. Yang kedua itu harus banyak minum air putih dan juga melakukan olahraga ringan. Terus hindari duduk dan berdiri dalam waktu yang lama. Dan juga kalau mandi disarankan untuk menggunakan air yang hangat. Dan biarkan kaki bergerak leluasa saat tidur. Dan juga posisikan kaki pada saat tidur itu lebih tinggi ya Bu daripada kepala. Terus juga disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman gitu Bu. Baik Ibu, sudah selesai saya memberikan penjelasannya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Bu, ada. Jadi kalau ketika kita itu sedang hamil, boleh tidak sih Bu kita itu mengonsumsi jamu? Oh baik, kalau jamu itu tidak disarankan ya Ibu, karena dapat menyebabkan abortus atau aborsi atau biasa disebut dengan keguguran gitu ya Bu. Oh iya. Lebih baik mengonsumsi seperti tadi, seperti nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil seperti protein, lemak, vitamin, asam folat seperti itu ya Ibu. Oh iya. Baik Bu. Baik. Ada lagi Bu? Sepertinya sudah cukup. Baik Ibu, kalau sudah cukup semoga ilmu yang saya berikan semoga bermanfaat dan Ibu terapkan ya. Ya. Baik, kalau begitu saya izin pamit Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Ibu atas Ya. ilmunya. Permisi. Ya.